Halo guys, nah ini dia narasumber kita dengan nama Rizky Tito Sanjaya. Beliau berumur 21 tahun, sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Tanjung Pura jurusan Manajemen. Yang menjadi alasan saya membuka usaha tahu walik, yang pertama adalah modalnya relatif kecil, dan yang kedua, usaha tahu walik ini tidak membutuhkan tempat yang wah dan mewah karena bisa kita jual hanya menggunakan gerobak saja. Awal mulanya saya memulai usaha tahu walik ini karena yang pertama saya suka gorengan dan saya lebih suka ke tahu walik ini, jadi saya pengen mengkreativitasnya. Contohnya sekarang saya mempunyai berbagai macam rasa. Yang pertama ada mercon dan sosis. Modal awal saya untuk membuat tahu walik ini yang pertama adalah yang pastinya modal uang ya. Yang uang itu berkisar sekitar 5 jutaan untuk memulai ini. Dan yang kedua modalnya salah satunya adalah keahlian, pengalaman, dan keberanian untuk memulainya. Ilmu yang paling basic untuk memulai usaha menurut saya yang pertama adalah dapat mengambil keputusan. Karena setiap saat kita tuh sebagai pengusaha harus menghadapi bimbangnya dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi ketika kita mencoba suatu usaha. Karena setiap keputusan yang kita ambil akan memberikan dampak terhadap banyak hal. Dan yang kedua adalah kita sebagai seorang pengusaha harus belajar dari pengalaman, karena belajar dari pengalaman itu akan menumbuhkan keahlian dan untuk menjadi praktisi yang lebih baik ke depannya. Modal awal saya untuk membuat tahu walik ini yang pertama adalah yang pastinya modal uang ya. Yang uang itu berkisar sekitar 5 jutaan untuk memulai ini. Hal yang disukai saat memulai usaha yang pertama adalah di saat usaha kita berkembang dan mempunyai banyak pelanggan, banyak cabang, dan kita sebagai pengusaha mendapatkan respon positif dari konsumen. Hal itu sih yang saya sukai. Hal duka yang pernah dialami saat buka usaha. Hal dukanya sih yang terparah di saat PPKM kemarin sih, level 3. Karena kita disuruh tutup awal, sedangkan konsumen itu mulai jajan tahu waliknya itu di malam hari. Ya itu sih. Kunci untuk survive dan bertahan, menurut saya kita sebagai seorang pengusaha harus bisa memanfaatkan peluang, yaitu dengan cara berinovasi dan meningkatkan kualitas kita. Contohnya di rasa, di pelayanan, dan berbagai macam lainnya yang membuat kita bertahan. Pedoman yang saya pegang di saat saya memulai usaha, yang pertama itu saya selalu mengutamakan pelayanan ya. Karena pelayanan itu is number one buat tahu walik bosku. Karena ketika kita melayani masyarakat atau konsumen kita dengan baik dan mereka pun senang, mereka akan kembali lagi untuk membelinya.
Yang pertama kita yang pastinya harus meningkatkan rasa ya. Rasa tuh paling utama banget. Karena kalau rasa kita nggak enak, orang nggak mau balik lagi. Kalau rasa kita enak, mau sejauh apapun, sekurang promosi apapun kita, orang bakal balik lagi. Dan yang kedua, saya melakukannya promosi ini dengan yaitu promosi dengan IG Ads, FB Ads, dan saya promosi dengan endorsement kepada beberapa influencer. Dan yang terakhir, agar lebih optimal, kita menyediakan beberapa kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan, yaitu seperti Gojek, Shopee Food, GrabFood, dan masih banyak lagi untuk memudahkan konsumen untuk berbelanja atau membeli produk di Tahu Wali Bosku. Kalau dari saya, pesan-pesan untuk mulai usaha ya. Yang pertama itu adalah kerja keras, itu pasti. Yang kedua, kita bangun sistem, bangun tim yang bekerja di dalam ekosistem kita. Yang ketiga, kita yang pasti pantang menyerah. Yang keempat, kita harus kembangkan ide, terus berinovasi. Dan yang kelima, kita harus optimis. Keenam, kita harus open minded dengan segala masukan kita terima. Dan yang ketujuh, kita harus profesional. Dan yang ke-8 terakhir, kita harus tekun dan berdoa. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nah, demikianlah hasil wawancara tim kita dengan seorang pengusaha muda sukses dengan bernama Rizky Tito Sanjaya. Tak lupa, kita akan memperkenalkan diri kita dalam video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Dimulai dari sebelah kiri ada Neni Mariani dengan NIM F10821910035 sebagai tim kreatif. Selanjutnya ada Kania dengan NIM F10821911015 sebagai tim kreatif. Kemudian ada Alhuda dengan NIM F10821910005 sebagai kameramen. Dan selanjutnya ada Homsi dengan NIM F10821910013 sebagai tim kreatif. Dan dilanjutkan dengan Eno Febranti dengan NIM F10821910003 sebagai editor. Kemudian yang terakhir ada Sirindo Pujianingsih dengan NIM F10821911040 sebagai tim kreatif.